nggak sih? Kamu marah, terus tiba-tiba ngomel sendiri, di kamar, di jalan, bahkan di kamar mandi. Seolah kamu lagi debat dengan seseorang yang bahkan nggak ada di sana. Kamu bukan gila. Dan justru, otakmu sedang berusaha menyelamatkan kamu. Self-talk saat marah adalah salah satu perilaku paling menarik dalam psikologi manusia. Kita menyebutnya internal dialogue atau percakapan internal. Dan ini adalah bagian penting dari bagaimana otak kita mengatur emosi, menjaga identitas diri, dan bahkan mencegah kita dari keputusan gegabah yang bisa merugikan. Dalam video ini, kita akan menyelam sangat ke dalam dunia tersembunyi dari fenomena ini. Bukan cuma menjelaskan kenapa kita ngomong sendiri, tapi juga apa yang sebenarnya terjadi di otak kita. Kita akan bongkar rahasia di balik fenomena ini berdasarkan hasil riset psikologi terbaru, neuroscience, dan juga contoh-contoh nyata yang akan bikin kamu bilang, oh iya, gue juga kayak gitu. Menurut penelitian yang dikutip dari University of Michigan, ketika seseorang berbicara dengan dirinya sendiri dalam bentuk orang ketiga, misalnya menyebut namanya sendiri seperti, Tom, kamu harus tenang, ternyata otak memberikan respons yang mirip dengan ketika kita mendengarkan nasihat dari orang lain. Ini sangat membantu untuk meredakan emosi yang sedang mendidih. Bayangkan kamu sedang habis bertengkar, lalu kamu sendirian. Kamu ngomel, kenapa sih dia gitu banget? Padahal gue udah sabar. Nah, itu bukan hal yang aneh. Itu adalah mekanisme pertahanan psikologis. Otakmu sedang mengaktifkan mode penyelamatan. Kamu sedang mencoba menata pikiranmu, mencari validasi dari dirimu sendiri, dan menjaga agar amarahmu tidak meledak keluar dengan cara yang destruktif. Menurut Ethan Kross, profesor psikologi dari University of Michigan, otak manusia tidak hanya memproses emosi secara pasif, tapi juga aktif membentuk narasi untuk memahami emosi tersebut. Dan berbicara pada diri sendiri adalah cara paling instingtif yang dilakukan manusia sejak kecil. Kalau kamu masih bersama kami di video ini, coba klik tombol like-nya ya. Dan kalau kamu punya pengalaman unik soal ngomong sendiri saat marah, tulis di kolom komentar. Kita bakal bahas dan pin komentar yang paling relate. Sekarang kita masuk lebih dalam. Ketika seseorang marah, area di otak yang disebut amigdala sangat aktif. Amigdala ini seperti alarm darurat yang langsung berbunyi saat ada ancaman. Tapi sayangnya, amigdala nggak pandai berpikir rasional. Dia cuma tahu, ancaman Shakrius lawan. Nah, disinilah letak keajaiban self-talk. Saat kita ngomong sendiri, bagian otak yang lebih rasional seperti prefrontal cortex ikut aktif. Ini seperti mengaktifkan rem di tengah mobil yang lagi ngebut. Jadi, ngomong sendiri bisa menenangkan ledakan dari amigdala. Bukti ilmiahnya? Menurut jurnal dari Journal of Personality and Social Psychology, orang yang rutin melakukan self-talk dalam bentuk orang ketiga memiliki tingkat pengendalian diri yang lebih tinggi dan keputusan yang lebih matang saat emosi sedang memuncak. Dan bukan cuma marah. Self-talk juga terjadi saat kita sedang cemas, gugup, atau bahkan ketika sedang membuat keputusan penting. Contoh sederhana, saat kamu bilang ke diri sendiri, oke, gue harus tenang, tarik napas, jangan panik. Itu adalah strategi regulasi emosi. Mungkin kamu penasaran, sejak kapan manusia punya kebiasaan ngomong sendiri? Menariknya, ini dimulai sejak masa anak-anak. Anak-anak usia 3-5 tahun sangat sering berbicara sendiri, bahkan sambil bermain. Menurut Vygotsky, seorang tokoh psikologi perkembangan, ini disebut private speech. Saat anak berbicara kepada dirinya sendiri, dia sedang belajar berpikir. Nah, perilaku itu terbawa hingga dewasa, hanya saja bentuk dan konteksnya berubah, dan ini bukan hanya berlaku di satu budaya. Dalam banyak budaya di dunia, self-talk dianggap sebagai bentuk refleksi diri. Bahkan di Jepang ada istilah hitori goto yang artinya bicara sendiri, dan itu dianggap normal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih mengejutkan. Ngomong sendiri ternyata bisa menjadi alat terapi yang ampuh. Dalam dunia psikologi klinis, ada teknik bernama cognitive restructuring. Terapis akan membantu pasien mengenali pola pikir negatifnya, lalu mengajarkan pasien untuk mengubahnya lewat percakapan dengan diri sendiri. Misalnya, seseorang dengan kecemasan berlebihan mungkin sering bilang dalam hati, "Aku pasti gagal." Nah, lewat terapi, mereka dilatih untuk mengganti kalimat itu dengan, "Aku sudah berusaha, dan itu yang paling penting." Jadi, nggak semua self-talk itu negatif. Justru self-talk yang positif bisa meningkatkan performa akademik, olahraga, bahkan hubungan sosial. Contoh nyata, atlet kelas dunia seperti Serena Williams dan Cristiano Ronaldo menggunakan self-talk sebelum pertandingan besar. Mereka berbicara kepada diri mereka sendiri, menyemangati diri,
dan mengarahkan fokus. Ini bukan mistik. Ini strategi psikologis yang sudah terbukti ampuh meningkatkan performa. Kalau kamu merasa topik ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di Kuak Fakta, kita akan terus bahas fenomena-fenomena psikologis yang nggak cuma menarik, tapi juga bisa bantu kamu kenal lebih dalam dengan dirimu sendiri.